Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ketemu lagi di Siap JKN, si Kamali menyapa peserta JKN. Nah, di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa lagi. Ini salah satu tamu paling ganteng se-Kacamangkale. Bilang makasih ke apa? Makasih. Oh, makasih. Ya, itu kita dengan Mas Diki. Dan Mas Didi. Jadi kita berdua Didi. Oke, untuk segmen kali ini kita akan membahas terkait unit pengendali gratifikasi atau UPG dari untuk kantor cabang Makale. Nah, nanti terkait apa itu UPG, apa itu gratifikasi, nanti akan dijelaskan langsung oleh Mas Diki. Bukan Bapak ya, gitu. Enggak, beda Pak. Saya host di sini Pak. Harusnya kalau bagi. Udah Pak, nggak apa-apa Pak. Kita sering ilmu terkait apa itu UPG dan gratifikasi. Nah, yang pertama Mas, gratifikasi itu apa sendiri tuh Mas? Jadi untuk gratifikasi adalah pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang dapat berupa uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma. Rawat itu apa Mas? Jadi rabat adalah istilah yang bisa merujuk pada dua hal berbeda, yaitu potongan harga dan kota di rabat adalah pengembalian sebagian uang kepada pelanggan setelah pembelian. Oh, jadi setelah kita membeli, kemudian kita ada uang diskon atau apa ya? Jadi pengembalian. Oh, jadi istilahnya seperti diskon ya? Iya. Jadi kalau misalkan Mas, harga barangnya 50.000, saya ngasih uang 100.000, dikembalikan 50, itu termasuk rabat Mas atau enggak? Pak. Sebagian dari harga pengembalian dari sebagian harga. Oh, kembalian harga. Jadi kalau jadi kembalian itu nggak termasuk Pak ya? Bukan. Misalnya saya punya 100.000 uang, terus saya harganya rabat jadi beda sama diskon rabat. Jadi beda. Kita itu kayak membeli dalam jumlah atau banyak, ya. Kemudian dapat diskon. Bukan diskon, kayak pengembalian ini dari sebagian harga. Oh, oke. Iya. Oke. Ya, lumayan ini kata baru. Istilahnya insentif. Oh, insentif. Ya, Oke. Insentif. Berarti insentif. Ya, sepanjang editor akan mengedit ini dengan baik, kita serahkan saja sama editor ya. Jadi hanya ini niatnya untuk apa tuh Mas? Gratifikasi Mas? Untuk tujuan tertentu, untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kedua belah pihak? Oh, iya. Bisa. Jadi tapi pribadi ya? Iya. Bukan atas instansi itu. Oke, jadi misalkan Mas Diki, contoh sebagai pegawai pejis kesehatan, ada yang nyogok gitu ya? Iya. Misalkan Mas Diki kan berada di ranah untuk pengadaan, misalkan saja seperti itu ya? Iya. Jadi banyak tuh. Pasti dari masing-masing staff di BPJS itu pasti ada celahnya sih. Oh, saya kan sebelumnya kalau sekarang kan yang Paskes, dulu kan PMU, saya dulu di bagian PMU atau PMP Mas? PMP PMP. Nah, sebagai staf penjamin staf kerjasama fasilitas kesehatan. Nah, itu baru-baru tuh awal saya langsung kredensialing. Kemudian pas kunjungan mau kredensialing dikasih itu uang katanya buat bensin. Ditolak Mas? Ditolak dong. Kirain diterima Mas. Oh, kirain diterima. Memang berapa Mas? 2 hari? 250 kalau saya. Kalau 250 juta diterima nggak Mas? Kalau miliar tetap boleh ya, tetap. Kita sebagai duta bisnis kesehatan memegang teguh terkait untuk larangan menerima gratifikasi itu sendiri. Nah, terus Mas, ini kan gratifikasi kan kita memberikan ya. Bedanya gratifikasi sama suap pemerasan itu apa Mas bedanya Mas? Gratifikasi Untuk gratifikasi itu
bersifat pasif. Jadi pihak lain memberikan sesuatu secara sukarela. Kalau untuk penyuapan itu pemberian yang bersifat transaksional dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan atau kewenangan. Terus kalau pemerasan sendiri mah? Pemerasan? Iya. Pemerasan itu kan? Itu kan ada jawabannya di situ tuh. Untuk pemerasan itu permintaan dan paksaan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam kasus pemerasan hanya pihak penerima yang dihukum pidana. Oh gitu. Berarti kayak kasusnya Nikita Mirzani Mas ya? Pemerasan sama Dr. Gladys. Nah itu kan kita udah ada wewenang yang buat dijawab karena bukan urusan kita. Ikut nggak Mas gosipnya Nikita Mirzani Mas? Iya ikut sih. Oh gitu. Jadi out of the topik untuk Nikita Mirzani. Nah untuk di BPJS Kesehatan sendiri Mas, kalau misalkan ada yang melakukan gratifikasi atau gimana, itu lapornya di mana Mas? Untuk gratifikasi sendiri? Laporannya bisa melalui web. Ci, kasih naik deh. Nggak tahu. Kau deh. Ya ulai terus Ci. Jadi kalau untuk ini Mas, kalau untuk pegawai BPJS Kesehatan yang kedapatan menerima itu gimana Mas caranya untuk melaporkan? Kalau untuk ini unit kerja bisa untuk pegawai BPJS Kesehatan untuk melaporkannya bisa melalui unit kerja. Selanjutnya untuk pelaporan dari unit pelaporan gratifikasi ke KPK bisa juga melalui upg@bpjskesehatan.go.id. Bisa juga melalui WBS. Blowing System. Betul. Nah untuk ini kalau di cabang pengelolanya di bagian mana Mas? Kalau untuk di cabang itu di SDM UK. SDM UK ya. Berarti memang ada unit pengelola gratifikasinya itu adalah di SDM UK. Nah untuk kejadian di sini apakah misalkan untuk antisipasi, apakah dari BPJS Kesehatan sendiri ada triknya atau ada tata cara antisipasi yang telah dilakukan apa saja Mas? Tentunya kita ada sosialisasi yang Bapak sering ini ya sampaikan. Sosialisasi, kemudian kita mengingatkan pegawai, kemudian dari bagian SDM mukanya sendiri ya harus jeli, harus dekatin pegawai atau cari info lah ya. Ya, gitu. Dan kita memang kalau nggak salah juga ya, tiap semester kita penandatanganan penandatanganan ini laporan komitmen ya. Laporan gratifikasi. Ya, laporan gratifikasi. Nah itu dia per semester Mas ya. Biasanya di awal tahun. Awal tahun dan pertengahan. Nah mungkin teman-teman, memang baru-baru ini di bulan Agustus kemarin telah dilakukan penandatanganan ya. Iya. Nah itu untuk sebagai bentuk komitmen Duta BPJS Kesehatan untuk menolak gratifikasi. Kalau untuk gratifikasi sendiri itu kan sudah dijelaskan bahwa ada unit pengelolanya, udah ada antisipasinya. Apakah ada pernah terjadi Mas selama 2 tahunan terakhir ini? Belum pernah ya kalau di kantor cabang kita. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Atau memang misalkan teman-teman langsung nolak atau gimana Mas? Biasanya cara langsung nolak kalau teman-teman pasti karena mereka sudah tahu kan tuh kan uang segini daripada resikonya tinggi buat apa kan? Iya betul. Terus juga kalau nggak salah kalau sudah terlanjur diterima itu sisa dilapor ya? Bisa dilapor kalau ini. Itu langsung dilapor saja ke unit UPG. Oh, berarti memang untuk gratifikasi sendiri di BPJS Kesehatan ini sudah komprehensif, mulai dari pencegahan sudah dilaksanakan dan ada juga pelaporannya sudah dilakukan Mas ya. Dan itu dilakukan tiap semester. Ya, semester. Nah, untuk warga atau teman-teman Sikamali, jika ada yang
ada indikator, ada orang BPJS yang ketahuan menerima terindikasi menerima gratifikasi, itu bisa langsung saja dapat melapor ke UPG BPJS Kesehatan atau bisa di WBS. Nah, nanti linknya di atas ini. Tentunya di WBS juga ada kriterianya. Gitu. Jangan kita kayak cuman gosip atau apa gitu. Oke. Ya, jadi harus ada bukti ya, baru bisa dilaporkan. Terus kalau WBS sendiri Mas, itu bisa kita pakai data pribadi untuk melapor atau bisa anonim? Anonim. Iya. Atau bisa misalkan saya menyamar jadi Mas Diki melaporkan misalkan Ibu Uci contoh, itu bisa? Sebaiknya jangan pakai nama orang lain ya, lebih baik nggak ada nama. Anonim saja ya. Contohnya Tedong Bahagia. Tedong Bahagia. Nah, itu untuk yang WBS sendiri itu kan sudah jelas tuh Mas, bahwa ada pelaporan gratifikasi, ada apakah memang WBS itu hanya fokus untuk gratifikasi sendiri atau ada lain Mas? Pelanggaran kode etik juga bisa, kode etik pegawai kayak gitu dari atasan pegawai gitu. Kemudian bisa eksternal juga bisa melaporkan kita melalui WBS. Kalau terjadi ada duta BPJS yang terindikasi melakukan pelanggaran kode etik atau tindak gratifikasi. Bukan cuma gratifikasi sepertinya ya. Bisa saja misalkan terkait pelanggaran hukum itu bisa dilaporkan. Contoh misalkan Mas Diki jadi pengedar contoh. Pengedar sabu Mas? Iya, sabu-sabu bubur. Sarpa bubur. Mas Diki bubur diaduk atau bubur pisang? Enggak diaduk. Kok jadi kesini ya? Oke. Terus untuk dari Mas Diki sendiri, apa sih yang mau disampaikan terkait WBS sendiri? Terkait untuk WBS, jadi untuk warga Sikamali. Kalau memang ada rekan kita itu terindikasi dan buktinya sudah kuat, mohon segera dilaporkan. Sudah kami sampaikan tadi, ada scan barcode-nya juga, nanti ditampilkan di sini. Iya. Kemudian di mana Mas? Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Nanti editor yang bingung. Di sini. Di sini. Di sini. Kemudian jaga integritas. Kalau memang jangan sampai kita melakukan tindak yang melanggar hukum kayak tadi, itu contohnya gratifikasi dan kode etik, karena merugikan diri sendiri tentunya dan keluarga. Oke, berarti masyarakat bisa melihat kita, bisa menilai kita, dan bisa melaporkan jika Duta BPJS Kesehatan terindikasi menerima gratifikasi atau pelanggaran-pelanggaran lainnya, itu dapat dilaporkan. Wah, hebat juga ya Duta BPJS Kesehatan ya. Bisa menjaga. Kita transparan ya. Betul. Transparan dan selalu diawasi oleh masyarakat. Iya, diawasi. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Diki atas kunjungan di podcast Siap JKN. Jangan undang saya lagi. Nanti kita akan ketemu lagi sama Mas Diki di segmen Siap JKN di edisi selanjutnya atau edisi keberapa. Nanti tunggu saja. Oke, mengakhiri kata, selamat pagi, selamat siang, selamat malam.